Setelah bercerai, seperti inilah tempat tinggal Putri Diana. Jangan terkejut ya, dilansir dari intisarionline.com. Putri Diana atau Princess of Wales adalah ibu dari Pangeran William dan Pangeran Harry. Dirinya pernah menjadi sosok perempuan yang paling dicari sekaligus dicintai di dunia. Hanya saja, sepertinya keberuntungan tak berpihak pada sang putri yang lebih sering melanggar peraturan kerajaan demi rakyatnya ini. Putri Diana meninggal dalam kecelakaan tunggal pada 31 Agustus 1997 setelah mobil yang ditumpanginya menabrak dinding terowongan di Paris. Sebelum meninggal, Putri Diana terlebih dahulu mengalami perceraian dengan suaminya, Pangeran Charles. Perceraian tersebut terjadi pada tahun 1996. Ternyata tak banyak yang tahu begini tempat tinggal Putri Diana setelah bercerai. Setelah perceraiannya, Diana mempertahankan apartemen ganda di sisi utara Istana Kensington. Apartemen tersebut menjadi tempat tinggal hingga kematiannya yang terjadi setahun setelah perceraiannya. Diana juga memindahkan kantor ke Istana Kensington, namun diizinkan menggunakan apartemen negara di Istana St. James. Tak hanya itu, Putri Diana juga masih memiliki akses menggunakan perhiasan yang dia terima selama pernikahannya. Sang putri diizinkan untuk menggunakan transportasi udara dari keluarga kerajaan Inggris dan pemerintah. Begini potret ruangan yang ada di apartemen tempat Putri Diana setelah dia bercerai seperti dilansir Hello Magazine. Putri Diana bekerja di sebuah meja yang dihiasi bunga-bunga dan dikelilingi oleh kenangan-kenangan pribadi, termasuk toolbox sekolahnya. Jika dilihat dengan jeli, apartemen Putri Diana sekilas seperti rumah keluarga pada umumnya. Coba perhatikan karya seni anaknya yang tertempel di dinding pintu kamar. Beberapa mainan juga tersebar di sudut ruangan. Pangeran William dan Pangeran Harry muda dapat mengasah kemampuan bermusik mereka di piano yang ada di rumahnya. Di atas piano tersebut banyak foto-foto keluarga, salah satunya foto Pangeran Charles dan nenek buyutnya. Ruangan ini dihiasi tembok yang berwarna kuning tebal dengan lampu bermotif bunga. Tak hanya itu, apartemen Putri Diana semakin mewah dengan adanya barang-barang antik, karpet bermotif bunga, dan lampu-lampu yang indah. Putri pemberontak, inilah 11 aturan kerajaan yang dilanggar Lady Diana. Dilansir dari Intisari Online. Lady Diana Spencer memang telah meninggal selama lebih dari 20 tahun silam. Namun rakyat Inggris, bahkan seluruh dunia masih selalu mengenangnya sebagai putri yang ramah, putri yang merakyat, dan putri yang selalu memberontak. Lady Diana seolah telah memikat semua orang dengan pesona kecantikan wajah dan kelembutan hatinya. Dia juga meninggalkan warisan pemberontakan pada putra serta menantunya. Saya tidak akan mentaati banyak peraturan karena saya memimpin dari hati, bukan kepala, kata Diana pada tahun 1995. Inilah 11 aturan kerajaan yang didobrak oleh Diana tanpa kompromi apapun. Yang pertama, dia memilih cincin pertunangannya sendiri dari katalog. Biasanya, cincin pertunangan kerajaan dibuat khusus oleh pengrajin perhiasan istana. Diana memilih cincinnya sendiri dari koleksi perhiasan yang sudah jadi dan sekarang dipakai oleh Kate Middleton. Cincin itu dibuat dari 14 belian soliter, safir A12 karat, dan dibuat dengan emas putih. Dan yang kedua, Diana menulis janji pernikahannya sendiri. Diana tidak mengucapkan kalimat I obey my husband, aku mematuhi suamiku, dan mengucap janji sesuai dengan perkataannya sendiri. Ini juga diikuti oleh Kate Middleton dan Meghan Markle saat menikahi Pangeran William dan Pangeran Harry. Dan yang ketiga, Diana mengasuh anaknya sendiri. Diana baru berusia 20 tahun saat melahirkan Pangeran William dan tidak seperti Ratu Elizabeth yang meninggalkan anak-anaknya dengan pengasuh. Diana merawat sendiri anaknya saat berlibur 6 minggu ke Australia dan Selandia Baru
Diana juga membawa serta William yang baru berusia 9 bulan beserta pengasuhnya. Dan yang keempat, Diana mengajari anaknya sendiri. Diana memang sama seperti putri yang lain yang memiliki kewajiban kerajaannya, tapi dia tetap menyempatkan waktu untuk mengajari Pangeran Harry dan Pangeran William. Bahkan Diana membuat jadwal quality time khusus dengan anak-anaknya. Dan yang kelima, Diana mengirim anaknya ke sekolah umum. Tradisi kerajaan biasanya membiarkan putri dan pangeran untuk sekolah dengan cara homeschooling di dalam istana dan tidak di sekolah umum. Namun Diana mengirim Pangeran William dan Pangeran Harry sekolah di sekolah John Minor dekat istana Kensington. Kedua pangeran ini tumbuh di tengah rakyat biasa, dan William serta Kate Middleton juga mengirim Pangeran George dan Putri Charlotte ke sekolah umum. Dan yang keenam, Diana mengajak anak-anaknya pergi keluar istana. Diana mengajak anak-anaknya makan di McDonald, naik bus umum, mengantri di Disneyland seperti orang lain yang naik sepeda di taman. Diana juga mengajak mereka ke rumah sakit, tempat penampungan tunawisma, dan mengajari mereka untuk berbagi dengan sesama. Dan yang ketujuh, Diana sangat mengikuti mode. Diana mengenakan mini dress yang dilarang oleh aturan berpakaian ala Ratu Elizabeth II dan mengenakan kalung zamrud sebagai handband di kepala saat pesta dansa. Diana praktis menjadi putri yang paling disorot karena pilihan beraninya dalam berbusana. Dan yang kedelapan, Diana berbicara terus terang pada wartawan. Tahun 1995, Diana memberikan wawancara yang sangat terbuka pada BBC. Itu adalah wawancara pertamanya dan ditonton lebih dari 21,5 juta orang di Inggris. Diana bahkan membuka masalah pernikahannya, termasuk mengakui bahwa dia tahu Pangeran Charles selingkuh dengan Camilla Parker. Diana juga mengaku bahwa dia jatuh cinta pada James Hewitt, sekretaris pribadi Diana. Meski setelah wawancara, James Hewitt diusir dari kerajaan dan Ratu Elizabeth meminta Pangeran Charles bercerai dengan Diana. Dan yang kesembilan, Diana berterus terang memiliki penyakit mental dan gangguan makan. Putri Diana memberitahu BBC bahwa dia berjuang melawan bulimia dan stres yang dia rasakan. Stres itu terjadi karena pernikahannya yang dipenuhi oleh skandal perselingkuhan Pangeran Charles. Dan yang ke-10, Diana tidak ingin orang tunduk kepadanya. Keluarga kerajaan biasanya mengatakan bahwa setiap orang harus menghormati mereka, tapi Diana akan menggendong anak-anak di panti asuhan, menatap mata mereka dengan penuh kasih dan selalu berbicara dengan siapa saja. Sikap baik Diana ini juga diikuti oleh Kate Middleton yang suka berteman dengan anak-anak. Dan yang ke-11, Diana sangat humanis. Diana sangat humanis dan peduli sesama, hal yang diikuti oleh anak-anaknya. Diana bahkan pernah berjabat tangan dengan pasien HIV positif dan mengunjungi anak yatim piatu penderita AIDS di Brazil. Sebelumnya, tidak ada bangsawan yang pernah melakukannya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe-nya ya guys.